Pak Bahrun, ada apa pagi-pagi Pak Bahrun telepon saya? Maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Saya mau ngomong nih dengan Bapak. Bisa Pak. Tapi kira-kira nanti pas jam istirahat juga ya Pak Bahrun, karena pagi ini saya ada masuk kelas di kelas 10 dan kelas 11 sampai istirahat jam 2 nanti Pak. Iya Pak, nggak apa-apa. Kebetulan saya pagi ini juga ada tugas mengajar. Jadi baiknya nanti waktu pas jam istirahat kedua. Oke Bapak, nanti kita ketemu di ruang guru saja ya Pak. Nanti di meja saya saja nggak apa-apa. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Sama-sama Pak, selamat pagi juga. Selamat siang Pak Bahrun, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Pak Karel, terima kasih sudah bertanya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih Pak atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk saya. Iya Pak, tidak mengganggu kok. Malah saya senang bisa bertemu dengan Bapak. Terus apa yang bisa saya bantu Pak? Saya ada sedikit ganjalan Pak dalam hati saya, dan ingin curhat sedikit dengan Bapak kalau Bapak bersedia. Boleh Pak, silahkan kalau mau curhat dengan saya akan mencoba mendengarkan. Ketika pelajaran di kelas, siswa saya sering kurang memperhatikan ketika saya menjalankan materi. Nah, ada ya siswa yang ngobrol dengan temannya di kelas, ada juga yang main HP, bahkan ada juga yang kurang memperhatikan. Nah, tetapi kalau tidak dilihat guru, akan bermain HP lagi. Nah, dan ada siswa saja yang hanya diam, kurang aktif ketika pelajaran. Nah, saya kepikiran. Karena itu saya ingin ngobrol sama Bapak bagaimana saya dapat mengelola kelas lebih efektif. Saya ingin dapat mengelola kelas saya dengan baik, karena itu saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak, agar lebih efektif dan maksimal. Ya, bagus sekali Pak apa yang Bapak utarakan tadi. Terus apa yang menjadi tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi ini Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang nyaman, menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat dengan kesadaran penuh memperhatikan ketika pelajaran. Oke baik. Terus apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin lakukan, kalau boleh tahu? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan Pak. Saya bertanya Pak, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan ini? Saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa-siswa tersebut. Nah, baik siswa yang suka ngobrol maupun siswa yang suka main HP di dalam kelas. Nah, waktu pelajaran, dan ada lagi Pak, masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Baik Pak, terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu Pak? Saya membutuhkan strategi agar dapat mengendalikan siswa ngobrol sendiri maupun siswa yang main HP saat pelajaran berlangsung, sehingga siswa-siswa saya dapat memperhatikan semuanya saat pelajaran. Dan saya ingin agar siswa saya yang kurang aktif ketika pelajaran menjadi aktif dalam kegiatan di kelas. Baik, mari kita bahas strategi untuk menjadikan siswa mengobrol sendiri dan main HP saat pelajaran berlangsung ya Pak.
pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab dari siswa-siswa ngobrol sendiri, main HP saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau bahkan apakah mereka itu merasa bosan, Pak? Menurut saya karena mereka kurang memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, dan mereka bosan karena pelajaran matematika 3 jam belajar terus menerus. Nah, jika demikian, Pak, berdasarkan identifikasi tersebut, terus apa rencana aksi yang ingin Bapak lakukan? Iya Pak, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa yang disetujui bersama oleh siswa bersama guru. Nah, kemudian saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas, menarik kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, agar siswa tidak bosan dengan berbagai macam media atau konten yang dapat saya siapkan. Mungkin salah satunya saya akan mempersiapkan menerapkan gitu pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya agar siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, minat belajar mereka masing-masing. Oh ya, Pak. Selain itu, Pak, adakah hal-hal yang ingin Bapak lakukan juga? Ya Pak, saya juga akan membangun gitu kesadaran diri siswa dengan melakukan metode mindfulness dengan teknik stop di kelas, baik awal pembelajaran agar siswa dengan kesadaran penuh dalam mengikuti pelajaran atau di sela-sela pembelajaran, ketika siswa merasa bosan atau jenuh sehingga siswa kembali lagi fokus dalam pelajaran, saya akan memberikan penguatan positif untuk memenuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, oke Bapak, bagus sekali apa yang ingin Bapak lakukan. Terus apakah Bapak memiliki target waktu untuk mencapai rencana tersebut, Pak? Saya ingin membuat jadwal dalam waktu 1 minggu ke depan dan mulai menerapkan rencana tersebut, mulai dari membuat kesepakatan kelas, terus mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dan bervariasi, serta menerapkan teknik mindfulness, teknik stop di dalam kelas, serta sewaktu-waktu memberikan penguatan positif kepada siswa. Baiklah. Terus apakah Bapak yakin akan melakukan rencana aksi tersebut, Pak? Ya Pak, saya sangat yakin dengan rencana yang saya buat tersebut. Baiklah, untuk memastikan komitmen Bapak, terus apa yang akan Bapak lakukan? Mohon ulangi sekali lagi rencana aksi dan target waktu yang telah Bapak sepakati. Dalam minggu ini, selain membuat jadwal harian dan mingguan, saya akan membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan siswa kelas 10, serta mempersiapkan pembelajaran dengan metode-metode yang bervariasi dan menarik, yaitu dengan mempersiapkan media-media atau konten-konten yang sesuai dengan gaya belajar mereka, mengetahui kesiapan belajar dalam mengikuti pelajaran. Dengan kata lain, salah satunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, saat pembelajaran saya akan juga menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Nah, di awal maupun di tengah-tengah pembelajaran, mudah-mudahan dengan berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, hembuskan sebanyak 2 atau 3 kali, dan amati sensasi dalam tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, siswa dengan memiliki kesadaran penuh
itu fokus dalam pembelajaran, dan saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati. Ya, baik Pak. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Bapak ini ingin membuat kegiatan yang pertama tentang kesepakatan. Kalau saya simpulkan membuat kesepakatan bersama dengan siswa ya. Terus yang kedua, Ya Pak. terus yang kedua akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun Ya, pembelajaran metode pembelajaran lain yang bervariasi yang Ya benar Pak. siswa. Ya. Serta yang ketiga itu menerapkan praktek mindfulness dengan teknik Ya Pak, benar Pak. Mindfulness. teknik ketop ya. Ya benar Pak. Terus yang terakhir terus mengingatkan siswa, memberikan penguatan siswa tentang apa yang telah menjadi kesepakatan di dalam kelas yang Bapak kelas Bapak ya, tekniknya ya. Ya benar Pak. Terus untuk tindak lanjut Pak, bagaimana saya bisa membantu untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Saya mohon bantuan Bapak mungkin agar dapat memberikan masukan gitu, serta memantau kemajuan saya dalam melakukan rencana saya tersebut. Baiklah Pak Bahrul, saya senang dapat membantu Pak. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas bantuannya. Semoga saya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya rencana saya tersebut. Amin. Baiklah Pak Bahrul, saya senang dapat membantu Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Bahrul. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Bahrul untuk melihat progres dari apa yang Bapak lakukan, dan kita bisa berbincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya Pak. Oke, baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Selamat siang. Baik Pak Bahrul, selamat siang, sampai bertemu kembali nanti. Ya Pak, sampai ketemu kembali.